Kisah Ikan Mas Ajaib. Pada suatu hari, ada sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka hidup dengan kemiskinan dan sudah sejak lama mereka membangun gubuk kecil di dekat laut. Pasangan lelaki mencari nafkah dengan cara menangkap ikan, sedangkan pasangan perempuannya selalu memotong rami dan menjualnya ke pasar untuk mendapat penghasilan tambahan. Kapan lelaki tua itu akan pergi menangkap ikan? Aku sudah selesai memotong rami, tapi dia belum juga pergi. Itu dia orangnya. Sayang, aku pergi menangkap ikan dulu ya. Iya, silakan. Lekaslah kembali supaya aku bisa menjual rami ini. Karena raminya sudah dikeringkan semua. Orang-orang sangat butuh rami ini untuk membuat tikar. Iya. Ya sudah, aku berangkat sekarang. Lalu orang tua itu pun pergi mencari ikan di laut. Dia menjala ikan dari pagi hingga sore, namun tidak seekor ikan pun tertangkap. Ada apa dengan hari ini? Aku sudah menjala seharian, namun belum ada seekor ikan pun yang tertangkap. Dia terus menjala tanpa henti demi bisa mendapatkan ikan tersebut. Bukannya ikan yang tertangkap, dia malah mendapat lumpur. Lalu dia pun membuangnya. Mati aku. Kalau begini, aku pasti dimarahi wanita tua itu lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk menebar jala yang terakhir. Ketika dia menarik jaring itu, dia melihat seekor ikan mas yang tersangkut. Hah? Ikan mas? Wah, beruntungnya aku hari ini. Tetapi pada saat itu, ikan mas tersebut berbicara bahasa manusia dan memohon kepada lelaki tua itu. Paman, tolong lepaskan aku. Biarkan aku kembali ke laut. Jika kau melepaskanku, aku akan mengabulkan permintaan darimu. Mendengar hal tersebut, lelaki itu kebingungan dan juga takut. Lalu dia berpikir, Sudah 30 tahun aku menangkap ikan. Tapi baru kali ini aku menemukan ikan yang bisa berbicara. lelaki tua itu pun akhirnya melepaskan ikan mas tersebut. Kemudian dia berbicara kepada ikan itu. Wah ikan mas, semoga kau selalu dalam lindungan para dewa. Dan aku juga tidak memerlukan imbalan apapun darimu. Berenanglah di laut ini dengan damai. Sana, pergilah. Lalu lelaki itu pun pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya. Kenapa lelaki tua itu lama sekali? Kalau lama begini pasti dia tidak menangkap seekor ikan pun. Awas ya, kalau sudah sampai akan kuhajar dia. Sayang, hari ini aku menangkap seekor ikan mas. Dan ikan itu juga ajaib. Dia bisa berbicara dengan manusia. Dia memintaku untuk melepaskannya kembali ke laut. Dan jika aku melepaskannya, dia berjanji akan mengabulkan setiap permintaan dariku. Tetapi aku tidak mengharap imbalan darinya. Jadi aku melepaskannya begitu saja. Mendengar hal tersebut, seketika wanita tua itu marah pada suaminya. Hei orang tua, apa kau bodoh? Kenapa kau tidak meminta sesuatu itu padanya daripada pulang dengan tangan kosong seperti ini? Wanita tua menyuruh suaminya mencari ikan tersebut untuk meminta 2 buah kendi baru padanya. Sekarang cepat kembali dan cari ikan itu. Mintalah 2 buah kendi baru padanya. Karena semua kendi yang kita punya sudah rusak. Dengan rasa lelah, lelaki itu pun terpaksa kembali ke laut. Lelaki tua itu jujur dan takut pada istrinya. Setelah sampai, dia memanggil ikan mas tersebut. Hoi, ikan mas, di mana kau? Aku ingin bertemu denganmu. Iya, Paman. Ada perlu apa kau menemuiku? Oh ikan mas, istriku marah besar karena aku pulang dengan tangan kosong. Dia menyuruhku untuk meminta 2 buah kendi padamu. Bisakah kau mengabulkannya ikan mas? Baik, Paman. Itu tidak masalah. Kau bisa pulang ke rumah sekarang. Permintaanmu biar jadi urusan dewa. Tetapi kau pasti mendapatkan kendi baru itu. Saat lelaki tua itu pulang, dia melihat istrinya sudah mendapat kendi tersebut. Namun wanita tua itu masih saja tidak puas. Dia berbicara sambil berteriak pada suaminya. Hei orang tua, bodoh sekali kau ini. Kenapa kau hanya meminta kendi itu saja? Cepat kembali dan mintalah sebuah rumah. Karena kita tidak punya rumah sebagus orang lain. Karena lelaki tua itu sangat menghormati istrinya, akhirnya dia kembali lagi ke laut.
Air laut terlihat semakin keruh. Setibanya, dia lekas memanggil ikan mas itu. Hoi ikan mas, kau di mana? Aku ingin bertemu denganmu. Aku di sini, Paman. Dan ada apa kau menemuiku lagi? Oh ikan mas, istriku memarahiku lagi. Dia menyuruhku untuk meminta rumah baru padamu karena rumah kami yang sekarang sudah rusak. Oh, baiklah. Jangan khawatir. Kau pulang saja ke rumahmu. Nanti juga kau akan mendapatkan apa yang kau minta, Paman. Percayalah. Orang tua itu kembali lagi ke rumah. Saat dia tiba, dia melihat gubuk kecilnya lenyap dan berubah menjadi rumah yang indah. Dengan ruangan, dapur, jendela yang banyak, dan tembok yang dibuat dari batu bata merah yang indah. Namun, istrinya yang sedang duduk di teras rumahnya kembali memarahi dia. Dasar orang tua bodoh, dasar otak udang. Kenapa kau hanya meminta rumah? Jika hanya begini saja, aku belum puas. Mintalah kepada ikan itu supaya aku menjadi cantik dan awet muda, juga mempunyai banyak pelayan. Akhirnya lelaki tua itu pun kembali ke laut. Air laut sudah semakin gelap dan keruh. Orang tua itu memanggil ikan mas tersebut. Paman, ada apa kau datang ke sini lagi? Dengan segala hormatku padamu ikan mas. Oh tidak, tolong maafkan aku. Tetapi istriku marah lagi padaku. Dia terus menyuruhku kembali ke sini. Dan sekarang dia minta agar wajahnya menjadi cantik dan tidak terlihat seperti petani. Dia juga ingin menjadi orang kaya yang namanya dipandang oleh orang-orang. Ah, begitu. Ya sudah, kau tidak perlu khawatir. Kau bisa pulang ke rumahmu sekarang, Paman. Tenang saja, Dewa akan mengabulkan permintaanmu. Saat orang tua itu kembali pulang, dia melihat sebuah kuil besar dan dia melihat istrinya ada di dalam kuil itu. Wah, istriku sekarang mengenakan pakaian yang mewah beserta mahkota berlian, kalung gelang, cincin emas di setiap jarinya. Bahkan sepatunya pun berwarna emas. Sungguh luar biasa. Wanita itu juga mempunyai banyak pelayan. Wanita itu mempunyai sifat jahat pada dasarnya, sehingga dia tak segan memukuli para pelayannya. Lelaki tua yang melihat hal tersebut lalu berbicara pada istrinya. Salam hormat, Nyonya. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kau sudah merasa puas? Kau sudah mendapatkan semua yang kau inginkan. Wanita itu berbicara sambil berteriak pada lelaki tua tersebut. Heh, apa yang kau katakan lelaki tua? Apa kau bermaksud untuk mengejekku? Orang sepertimu itu pantasnya berada di kandang kuda. Minggir sana, enyahlah dari hadapanku. 2 minggu berlalu, rasa serakah pada wanita itu muncul kembali. Lalu dia memerintah pelayannya membawa lelaki tua itu untuk menemuinya. Hei kau, cepat bawa lelaki tua itu ke sini. Baik, Nyonya. Tuan, Nyonya ingin bertemu dengan Anda. Apalagi yang dia butuhkan? Saya tidak tahu, Tuan. Anda bisa menanyakannya sendiri. Baiklah kalau begitu. Kau bisa pulang duluan. Nanti aku akan ke sana. Kalau begitu, saya pamit ya, Tuan. Tolong segera ke sana agar saya tak dimarahi Nyonya. Iya, baik. Aku mengerti. Kalau begini, kapan aku bisa tenang? Ada perlu apa kau memintaku datang ke sini? Aku ingin kau menemui ikan mas itu dan meminta padanya supaya aku menjadi ratu sejagat raya ini. Karena dia tetap menghormati istrinya, dia pun lekas pergi menurutinya. Kali ini air laut berubah menjadi hitam. Kenapa airnya menjadi hitam? Dan di mana ikan mas itu ya? Dia memanggil ikan mas itu lagi. Oi, ikan mas! Lalu ikan mas itu berenang ke arahnya. Aku di sini, Paman. Ada apa lagi? Ikan mas, maafkan aku. Istriku menjadi semakin gila saja. Dia tidak cukup puas menjadi orang yang terpandang. Kali ini, dia ingin menjadi ratu sejagat raya. Dia menyuruhku
aku supaya kau mengabulkan hal tersebut, ikan mas. Oh, jangan khawatir. Kau bisa pulang ke rumahmu sekarang, Paman. Serahkan saja semuanya pada dewa. Ketika lelaki tua itu kembali ke rumah, dia melihat sebuah istana dan melihat istrinya sedang duduk di singgasana. Di sekelilingnya ada banyak saudagar dan juga pelayan. Mereka membawa anggur dari negeri yang jauh. Sementara itu, ratu bersantai sambil memakan roti dengan berbagai macam sayuran dan bumbu yang lezat. Melihat hal tersebut, lelaki tua itu pun kebingungan. Dia berlutut di depan istrinya dan berkata, Salam yang mulia. Apakah sekarang kau sudah merasa puas? Apakah kau memerlukan sesuatu yang lainnya yang mulia? Ratu bahkan tidak melirik lelaki tua itu. Dia tidak memandangnya sedetik pun. Bahkan dia memerintah penjaganya agar mengusir lelaki tua itu. Penjaga, keluarkan dia dari sini. Lelaki itu ketakutan dan lari. 2 minggu berlalu, keserakahan ratu semakin menjadi-jadi. Lalu dia memerintahkan penjaganya untuk mencari lelaki tua itu. Penjaga, temukan lelaki tua itu dan bawa dia ke sini. Baik, Yang Baik, Mulia. yang mulia. Mereka menemukan lelaki tua itu dan membawanya ke hadapan sang ratu. Ratu pun berkata kepada lelaki tua itu, Orang tua, pergi temui ikan mas lagi, lalu minta dia untuk menjadikanku ratu di seluruh lautan. Lelaki tua itu tetap saja tak berani menolak. Pada akhirnya, dia pun pergi. Namun, air semakin menghitam disertai badai yang menyeramkan. Lelaki tua tersebut kembali memanggil ikan itu lagi. Dan ikan itu pun datang dan bertanya, Kasihan sekali kau, Paman. Ada apa lagi kau memanggilku? Ikan mas, sebelumnya aku ingin meminta maaf. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ini semua akibat kekeliruanku. Istriku jadi semakin serakah setelah dia menjadi ratu sejagat raya. Kali ini dia ingin menjadi ratu yang berkuasa di segala lautan. Oh, apa kau bisa mengabulkannya, ikan mas? Ikan mas tidak menjawab perkataan lelaki tua itu. Dia langsung menyelam ke dalam laut dan menjauh darinya. Hai ikan mas, kau mau kemana? Kau belum menjawab pertanyaanku. Lelaki tua itu terus menunggu ikan mas kembali untuk mengabulkan permintaannya. Namun ikan mas itu hilang entah kemana. Kenapa ikan mas itu hilang dan tak juga kembali? Apa yang terjadi? Lelaki tua itu kelelahan dan akhirnya dia pulang ke rumahnya. Kali ini dia tidak melihat perubahan seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia justru melihat rumah lamanya dan juga istrinya yang sedang duduk di samping kendi yang pecah. Semuanya menghilang. Aku salah karena sudah serakah dan bersikap keterlaluan padamu. Aku sudah sangat rakus. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Aku tidak marah padamu. Tidak usah terlalu dipikirkan. Kekayaan yang bukan didapat dari hasil kerja keras kita pasti akan hilang dengan cepat. Percayalah itu. Ada sebuah pepatah mengatakan, keserakahan yang terlampau akan memusnahkan seluruh umat manusia.